Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali di mata kuliah Wira Usaha Komunikasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang creativity, inovasi, serta peluang usaha. Hari ini kita akan membahas usaha tersebut bagaimana kita lakukan. How to build a company. Nah, perusahaan atau usaha dan juga bisnis itu ada sedikit perbedaan. Perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi ya, yang memproses perubahan keahlian atau sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan dapat memberikan laba kepada para pemiliknya. Di sini perbedaannya adalah fokusnya lebih kepada organisasi. Adapun bisnis ini diartikan sebagai seluruh kegiatan ya, yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan. Nah, di sini penekanannya kepada kegiatannya, ya. Beberapa aspek yang harus kita perhatikan pada saat kita mengelola bisnis atau mengelola usaha. Ya, jadi jangan langsung terjun. Pelajari dulu aspek hukumnya, aspek sosial ekonomi dan budayanya, aspek manajemen keuangannya. Jangan sampai merugi ya, atau hanya sekedar balik modal. Kemudian aspek pasar serta pemasaran, dan aspek teknik dan teknologi dalam prosesnya. Contoh aspek hukum. Nah, di sini mengkaji tentang legalitas, usulan bisnis atau proyek yang akan didirikan, atau yang akan dibangun, atau yang akan dioperasikan, yang harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tertentu. Ya, jadi supaya legal ya, enak ya. Nah, jenis sumber data yang diperlukan meliputi data tentang bentuk badan usaha, izin usahanya, serta lokasi pendirian usaha tersebut. Ya. Berikutnya, aspek hukum ini juga merupakan bentuk badan usaha merupakan wujud secara legal atas status dari usaha yang didirikan. Ya, bisa berbentuk PT, CV, atau perseorangan, atau koperasi dan lain-lain. Oke ya. Nah, selanjutnya aspek hukum ini macam-macam ya. Ini datanya bisa diperoleh dari sumber-sumber notaris, Pemda, atau kelurahan, kecamatan dan lain-lain ya. Oke, tentang izin ini. Nah, ini kelengkapan-kelengkapan dalam aspek hukum bisa dilihat ya adik-adik ya, jika nanti adik-adik memang berniat untuk berwirausaha. Nah, kemudian aspek sosial, ekonomi dan budaya. Di sini aspek ini mengkaji tentang dampak keberadaan usaha kita kepada kehidupan masyarakat. Dari sisi sosial, apakah akan berdampak pada keramaian, lalu lintas, ya? Apakah semakin lancar, malah semakin macet, atau adanya jalur komunikasi, atau listriknya, teleponnya dan lain-lain. Nah, dari sisi ekonomi ini bisa jadi untuk meningkatkan income, dan dari sisi budaya, apakah akan berdampak pada pergeseran perilaku dari masyarakat serta adat kebiasaan setempat ya. Nah, ini jenis data yang diperlukan itu ya, data-data untuk aspek sosebud. Nah, berikutnya adalah yang tak kalah penting, aspek manajemen. Nah, di sini adik-adik perlu menentukan waktu pelaksanaan usaha kita. Buatlah menjadi gancak ya, pakai bagan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan day by day ataupun week per week ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana pelaksanaan bisnisnya dan manajemen dalam operasinya, dari mulai perencanaan ya, memiliki rencana strategisnya, rencana taktisnya, rencana operasional, rencana daruratnya jika terjadi sesuatu, kemudian pengorganisasiannya seperti apa, leadershipnya, dan juga controllingnya ya. Nah, beberapa aspek yang lain juga ini yang seringkali orang tuh kalau udah bilang usaha nggak punya modal, modalnya selalu dianalogikan dengan uang. Nah, aspek keuangan. Nah, dalam hal ini kita harus melihat data dan sumber dalam aspek keuangan. Ya, tidak harus selalu dari diri sendiri ya, sumber keuangan ini. Kalau kita terpercaya, uang akan datang dengan sendirinya ya, seperti ada gula, ada semut, seperti itu. Kemudian aspek kebutuhan dan juga pengalokasian dana, dan juga sumber-sumber dana serta biaya modal. Jangan lupa ada estimasi aliran kasnya ya, cash flow, estimasinya seperti apa ya, kemudian kriteria penilaian investasinya serta pertimbangan faktor risiko di dalam investasi. Nah, ini aspek keuangannya ya. Ini silahkan nanti dipelajari adik-adik ya. Nah, selanjutnya pihak-pihak apa saja atau siapa saja
yang terkait dengan bisnis atau stakeholder bisnis. Ada istilah stakeholder, ada istilah shareholder, ada istilah stockholder, ya. Nah, ini kita akan bahas stakeholder bisnis atau pihak yang berkepentingan, ya. Pertama adalah tentu saja owner atau pemilik bisnis. Berikutnya, tidak harus selalu kita yang tadi menciptakan produk tersebut. Ini bisa jadi adanya pemasok, ya. Kita bisa membantu masyarakat sekitar kita yang sudah biasa memiliki produk yang bagus, ya. Berikutnya tadi, tidak selalu kita harus punya uang dalam berwirausaha, ada kreditor. Dan tentu saja supaya usahanya lancar, kita perlu adanya karyawan yang membantu kita, dan bisnis tidak akan jalan jika tidak ada konsumen. Dan produk kita tidak pernah sendirian, pasti kita akan berhadapan dengan namanya pesaing dan juga persaingan, ya. Nah, ini pesaing dan persaingan ini tersendiri, ya. Jadi mereka adalah mitra kita juga sebenarnya. Oke. Selanjutnya, nah jangan lupa di dalam berwirausaha kita juga harus kemampuan matematik, ya, seperti dibahas di materi awal. Kemampuan matematik juga harus menjadi bagian keseharian kita. Kita harus bisa menentukan BEP atau titik impas, break even point. Di mana break even point ini adalah keadaan tidak rugi dan juga tidak untung karena penerimaan total sama besarnya dengan biaya total. Nah, dengan mengetahui BEP kita akan tahu berapa minimum unit yang seharusnya dijual agar tidak rugi. Jadi jangan sampai punya prinsip yang penting balik modal, ya adik-adik, ya. Nah, harus untung, karena dengan untung tersebut kita bisa menghidupi banyak orang dengan berwirausaha kita. Oke, ya. Nah, ini selanjutnya BEP ini tadi terdiri dari biaya tetap, ya, kemudian biaya variabel, ya, kemudian harga per unitnya, ya, dan juga biaya variabel per unit produknya. Nah, ya, selanjutnya. Nah, tadi untuk masalah keuangan kita harus mengacu pada GAAP, yaitu General Accepted Accounting Principle, yang menjelaskan bagaimana informasi keuangan harus dilaporkan. Apalagi kalau kita nanti punya yang namanya investor, ya. Nah, ini mereka sangat mempelajari tentang laporan keuangan kita, laporan akuntansi kita. Nah, ini akuntansi keuangan, ada Dewan Akuntansi Keuangan, Finance Accounting Standard Board, dan juga Komisi Surat Berharga Sekuritas Exchange Commission atau SEC, ya, dan juga IRS yang sudah menetapkan pedoman akuntansi. Kalau usaha kita ini sudah menjadi corporate, ya, tentu saja ada, ya. Nah, di sini pelaporan keuangan tadi, kalau kita tadi tidak mengandalkan hanya modal dari diri kita sendiri, dari owner, kita laporkan keuangan ini kepada pemegang saham, ya, dan juga pelaporan kepada krediturnya. Jenis laporannya adalah laporan laba rugi dan neraca, ya. Laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan, biaya dan laba ditahan selama periode tertentu, apakah itu bulanan, triwulanan, semesteran, serta tahunan. Nah, sedangkan neraca menunjukkan nilai buku dari semua aktiva dan kewajiban serta ekuitas pada waktu tertentu. Nah, ini contohnya, ya, contoh untuk laporan laba ruginya. Oke, ya. Nah, ini sedangkan neraca tadi, ya, kita bahas tentang neraca. Neraca ini adalah neraca aktiva, semua yang dimiliki perusahaan. Kemudian kewajiban itu artinya adalah utang perusahaan, dan ekuitas artinya harus ada dukungan dana, ya. Nah, ini contoh neracanya. Nah, ini juga contoh neraca. Nah, kemudian yang tak kalah penting, adik-adik, produk kita bagus, berkualitas, ini aspek pasar dan pemasaran. Pasar ini adalah merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli, ya, bertransaksi di situ, ya, untuk tadi yang satu memenuhi kebutuhan, yang satu mendapatkan pemenuhan terhadap kebutuhan, dan juga mendapatkan laba dari penjualannya. Nah, saling bertemunya antara kekuatan permintaan dengan penawaran ini membentuk suatu harga. Makanya kadang-kadang harga itu naik turun, ya. Nah, sekelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Nah, ini juga sama, ya. Harga ini bisa kita stimulasi. Nah, adapun ini pendapat Stanton, ya, tentang aspek pasar dan pemasaran ini merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, kemudian adanya uang untuk belanja. Dan apa artinya uang kalau tidak ada kemauan untuk membelanjakannya? Oke, ya. Nah, inilah gunanya kita, ya, komunikasi pemasaran. Persuasilah
orang-orang untuk mau membeli produk ataupun jasa kita. Nah, di sini untuk permintaan dan penawaran. Nah, ada teori permintaan yang menerangkan sifat dari permintaan pembeli atas sesuatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan tentang sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Di situ kita menggabungkan antara permintaan pembeli dan penawaran penjual, ya, maka dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual ini akan menentukan harga keseimbangan. Harga keseimbang ini kita kenal dengan namanya harga pasar dan juga jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dan ini hukum permintaan. Di dalam teori ekonomi kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka tinggilah nilai gunanya atau utility dari barang tersebut. Hukum permintaan ini menjelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan harga. Hukum permintaan ini pada hakikatnya merupakan suatu hipotesa yang mengatakan makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan atas barang tersebut. Tentu saja ini tidak mutlak seperti itu ya, karena ini namanya hipotesa. Dalam kondisi tertentu bahkan orang mencari-cari barang yang tinggi, gitu ya. Seperti sekarang harga cabai yang melangit ya. Nah, penawaran di sini adalah berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Bila harga suatu barang meningkat, maka jumlah suatu barang pun juga akan meningkat, gitu ya. Hanya ini pun juga tergantung dari daya beli. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran, pertama harga barang-barang lain. Ya, kemudian biaya faktor produksi. Yang ketiga, tujuan perusahaan, dan yang keempat, tingkat teknologi. Ya. Di sini bentuk pasar harus kita ketahui, apakah pasarnya merupakan pasar persaingan sempurna, apakah pasar monopoli, pasar oligopoli, atau pasar persaingan monopolistik. Nah, di sini ya bentuk pasar kemudian kita ketahui apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali atau reseller, atau pasar persaingan pemerintah. Ya. Dan di sini aspek teknik dan teknologi juga harus kita kuasai ya adik-adik ya. Ini bisa dilihat atau dipelajari, adik-adik tentu saja akan lebih sangat fasih ya dengan teknologi ini ya. Nah, ini ya dan lain-lain silakan dipelajari ya. Nah, kita bahas nanti dalam diskusi ya untuk aspek teknik dan teknologi ini ya supaya nyaman ya dan juga produknya bagus, bersih, dipercaya oleh orang gitu ya. Nah, ini macam-macam ya untuk aspek teknik dan teknologi ini. Nah, itulah adik-adik aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam berwirausaha atau dalam berusaha atau dalam berbisnis ya. Nah, kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Belajar itu adalah sepanjang hayat. Selamat pagi.